Kerja keras. Sepertinya ada dikotomi yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat bahwa untuk sebagian orang kita harus kerja cerdas. Tetapi untuk sebagian yang lain mungkin kita tetap harus bekerja keras gitu. Tetapi apa sih sebenarnya definisi kerja cerdas dan kerja keras itu? Untuk sebagian orang lain mungkin kerja cerdas adalah dimana kita punya work-life balance ya. Dimana kita kerja seperti kebanyakan karyawan jam 9 sampai jam 5 sore, kemudian punya waktu untuk keluarga, untuk teman, untuk ngopi mungkin. Tetapi bagi sebagian orang yang mungkin punya dream, punya visi yang besar, maka dia harus bekerja keras karena memang jalan hidupnya tidak sama dengan kebanyakan orang gitu. Dan hari ini kita akan bahas kenapa kamu harus kerja keras. Sebelumnya ini bukan untuk membandingkan ya mana yang lebih baik, apakah kerja cerdas ataupun kerja keras. Karena at the end ini adalah pilihan kalian masing-masing gitu. Mungkin untuk sebagian dari kita, sebagaimana kebanyakan karyawan, mereka sudah happy bekerja dari jam 9 sampai 5 sore, kemudian punya waktu yang seperti kita bahas tadi untuk keluarga, untuk teman, dan lain sebagainya. Nah, tetapi jika kamu merasa bahwa kehidupan kamu begitu panjang dan kamu tidak mau hanya menunggu dan melihat proses yang begitu saja, maka video ini untuk kamu yang ingin bekerja keras. Gak ada salahnya untuk bekerja keras, asal kamu tahu satu hal. Yang pertama adalah kamu bergerak cepat, tapi juga sabar untuk meniti proses dan menunggu hasilnya. Gue sendiri bekerja keras di luar jam kerja, sebagaimana layaknya orang lain jam 9, jam 5. Kemudian gue bekerja either lebih pagi di awal atau lebih panjang ketika pulangnya gitu. Kenapa? Karena gue ingin mencapai satu titik yang disebut oleh Abraham Maslow sebagai merealisasikan mimpi atau cita-cita kita gitu. Tentunya kita nggak mau kan menunggu makan siang begitu panjang hanya untuk mendapatkan makan siang gitu. Kalau bisa kita bisa bergerak cepat, kemudian memesan makanan yang kita inginkan, lalu kita punya waktu lebih untuk istirahat dan mungkin minum latte gitu. Nah, sama dengan kehidupan gitu. Umur kita nggak akan muda, selalu muda gitu. Kemudian juga energi kita nggak akan sama. Nah, kita ingin bekerja secepat mungkin, sedini mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nggak ada salahnya untuk bekerja keras, asal kamu tahu dua hal ini. Yang pertama adalah kamu tahu apa product fit kamu gitu. Teori ini sangat dipopulerkan oleh Mark Anderson gitu, bahwa kita harus bergerak mengikuti apa yang dibutuhkan oleh market. Jangan sampai kita memproduksi produk atau jasa yang ujung-ujungnya tidak dibutuhkan oleh market sehingga harga kita sendiri pun akan jatuh. Nah, jika teman-teman ingin bekerja keras, maka teman-teman harus tahu satu, apa sih minat yang teman-teman sukai gitu. Kemudian apa sih yang skill teman-teman bisa gitu, atau mungkin teman-teman bisa gunakan framework Ikigai gitu, dimana teman-teman bisa melakukan apa yang diminati, apa yang disukai, dan apa yang dibutuhkan oleh market gitu, sehingga harga dan value teman-teman menjadi naik, dan juga at the end teman-teman bisa menjadi thought leader atau seorang expert di bidangnya gitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus mencari sebuah tempat kerja atau sebuah visi yang memang teman-teman support di sana. Nah, ada yang bilang bahwa era modern bekerja kembali lagi seperti ketika kita hidup dalam suku-suku ya gitu. Kita hidup dengan value yang kita miliki sendiri gitu. Nah, di era modern seperti ini kita juga ingin bekerja di tempat yang memang kita suka akan value dari perusahaan tersebut gitu. Misalnya ketika kita bekerja di sektor pendidikan, kita punya concern yang sangat tinggi untuk pendidikan gitu misalnya. Nah, ada sebuah cerita yang sangat menarik tentang Michael Jordan ya. Ceritanya dikisahkan dalam bukunya Dan Sullivan dan juga Benjamin Hardy, Ask Who Not How gitu. Jadi tanya siapa bukan tanya bagaimana gitu. Nah, dikisahkan bahwa Michael Jordan itu dalam 6 tahun pertamanya berkarir di NBA basketball belum pernah menang kejuaraan NBA gitu. Meskipun dirinya digadang-gadang sebagai salah satu pemain terbaik kala itu. Nah, apa yang terjadi adalah tim dia bermain saat itu gitu, Bulls Chicago gitu, akhirnya mengorganisir tim yang lebih baik dan juga merekrut pelatih yang lebih sesuai dengan Michael Jordan gitu. Nah, gak bisa dibungkiri bahwa setelah itu strategi ini terbukti bahwa ketika kultur bermain disesuaikan dengan kemampuan orang-orangnya, maka bisa menjadi sebuah tim yang luar biasa gitu. Akhirnya Michael Jordan dan timnya mampu memenangkan NBA Championship selama 6 kali gitu.
sepanjang mereka berkarir di Bulls Chicago. Ada satu poin penting ketika kita bekerja keras gitu. Seringkali di sosial media digaungkan bahwa para entrepreneur sukses itu bekerja lebih dari 80 jam setiap minggunya gitu. Nampaknya hal tersebut agak hiperbolis karena pastinya kita punya kapasitas untuk berpikir dan untuk bekerja dengan energi yang terbatas gitu. Sampai pada satu titik kita harus mencegah diri kita dari burnout gitu. Tapi intinya adalah sebuah inspirasi itu bisa datang seketika gitu. Apa yang disebut teori Daniel Kruger Effect ya, bahwa kita seringkali sangat termotivasi di depan, kemudian ketika menghadapi berbagai masalah, maka motivasi itu bisa turun. Nah, teman-teman ketika dalam bekerja keras harus segera bergerak cepat gitu, tetapi juga harus sabar dalam meniti prosesnya gitu, sehingga kita mampu melalui 5 tahap yang disebutkan dalam Daniel Kruger Effect, bahwa yang pertama kita sangat termotivasi, kemudian kita mulai turun karena menghadapi masalah, kemudian kita merasa burnout karena stuck di situ. Tapi ketika teman-teman sabar untuk meniti proses, maka teman-teman bisa naik sampai akhirnya sukses menjalani sebuah proses menuju kesuksesan. Last but not least, ada satu poin yang sangat penting ketika kita bekerja keras, yaitu jangan biarkan sebuah masalah tidak terselesaikan gitu. Agak jarang gitu ketika orang termotivasi, terinspirasi untuk bergerak, dia mengerjakan berbagai banyak project gitu. Tapi at the end, project-project itu tidak dilanjutkan. Nah, Stephen Covey dalam bukunya Seven Highly Effective People menyebutkan bahwa kita harus punya proaktif dan inisiatif gitu. Jadi, ketika teman-teman menghadapi sebuah masalah, stuck, jangan ragu untuk bertanya pada orang yang lebih punya expertise gitu. Jangan ragu untuk bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, sehingga dengan cepat teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya. Sehingga teman-teman bisa move ke proses yang selanjutnya dan dengan smooth menjaga projectnya tetap ongoing gitu. So let's wrap up our discussion. Jadi tadi sempat kita singgung mana sih yang lebih penting, apakah bekerja cerdas ataupun bekerja keras. Nah, kita tidak berniat untuk membenturkan keduanya gitu, karena bagi sebagian it's okay kalau mereka menganggap bekerja cerdas seperti jam 9 sampai jam 5 kemudian punya work life balance itu cerdas. Tapi jika teman-teman punya visi yang besar, ingin merealisasikan mimpi dan cita-citanya dalam sebuah hierarki Abraham Maslow gitu, teman-teman it's okay kok buat spend more time gitu, buat spend more energy untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Tetapi teman-teman harus melengkapi 2 syarat gitu. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu product market fit gitu. Teman-teman harus tahu apa yang dikerjakannya itu memang benar-benar punya value dan dihargai di masyarakat gitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus join dengan mereka yang satu visi, satu pemikiran gitu, agar bisa bergerak lebih jauh dan juga lebih cepat gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus bergerak cepat, karena kadang inspirasi itu datang seketika dan juga hilang seketika. Karena itu teman-teman harus segera mencatat, kemudian segera bertindak gitu, sehingga bisa melalui siklus Daniel Kruger Effect yang gak jarang orang termotivasi di depan tapi tidak menyelesaikannya. Karena itu kita butuh sebuah hal untuk inisiatif, untuk proaktif menyelesaikan sebuah masalah agar kita tidak stuck di siklus yang ketiga tadi ya, di Daniel Kruger Effect, tetapi bisa mencapai level kesuksesan. Selamat mencoba, until next time. Ciao.